Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama Pak Wisnu di sini. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang operasi campuran pecahan. Nah, jadi ini adalah materi kelas 6 SD. Nah, di sini Bapak tidak akan menjelaskan secara terperinci ya, apa itu pecahan campuran, apa itu pecahan biasa, apa itu pecahan desimal, apa itu pecahan persen. Nah, itu Bapak tidak akan jelaskan serinci itu. Jadi ini kita langsung aja coba menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi campuran pecahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pecahan itu nanti kan dibagi beberapa bagian ya. Nah, jadi ada beberapa bagian untuk pecahan. Yang pertama itu ada yang namanya pecahan biasa, gitu kan ya, ada pecahan biasa. Kemudian yang kedua itu ada pecahan campuran, kemudian ada desimal, kemudian ada juga persen. Nah gitu ya. Jadi untuk kelas 6 SD ini hanya pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, ini bagi kalian yang SMP dan SMA juga harus paham ya tentang pecahan ini, karena di SMP dan SMA materi pecahan ini masih dipakai gitu. Nah, pecahan biasa itu seperti apa? Jadi pecahan biasa itu misalnya 1/2. Nah, itu pecahan biasa tuh. Kalau pecahan campuran misalnya 2/3/5. Nah, itu pecahan campuran. Kalau desimal menggunakan tanda koma, misalnya 0,25. Nah, itu desimal. Kalau persen menggunakan tanda persen, misalnya 25%. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di sini Bapak sudah memiliki 5 soal yang akan kita bahas di video ini. Ya, kita mulai langsung aja bahas dari yang soal nomor 1 ya. Nah, ini mungkin kita hapus dulu. Ya, kita mulai dari yang nomor 1. Jadi di sini soalnya pecahan 7/8 bila diubah menjadi bentuk desimal adalah, nah, jadi untuk mengubah pecahan ya ke dalam bentuk desimal atau berkoma sebenarnya ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan pembagian biasa gitu ya. Bisa juga mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, tapi di video kali ini kita akan menggunakan pecahan biasa saja ya. Karena kan kadang ada penyebut yang tidak bisa kita ubah jadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, jadi kita tulis saja caranya. Jadi ini 7/8 kan ya soalnya, 7/8. 7/8 itu kan artinya sama saja dengan 7 dibagi 8. Gitu kan ya. Nah, jadi kita gunakan cara ini saja ya, pembagian bersusun. Nah, 7 dibagi 8 itu kan tidak bisa. Jadi kita pinjam 0. Nah, kita tambahkan 0 di sini. Karena 70 ya, atau kita tambahkan 0 di belakang 7, di atasnya juga kita tambahkan 0 dan koma. Nah, seperti itu. Kemudian kita kali 8 kali berapa supaya dapat 70. Jadi 8 kali 8 ya. Atau 8 kali berapa supaya dekat dengan 70. Jadi 64. Jadi kita tulis 64, baru kita kurang gitu. 0 kurang 4 tidak bisa, jadi kita pinjam 1 dari 7, jadinya 10. 10 kurang 4 6 ya. Tadi 7 ini dipinjam 1 ya, jadi 6 kurang 6 0 kan, habis gitu. Nah, 6 ini lebih kecil ya, atau kurang dari 8. Jadi kita harus tambahkan 0 lagi di sini. Ya, tapi kita tidak perlu menambahkan koma ataupun 0 ya. Jadi sudah cukup 1 0 aja atau 1 koma saja di sini. Nah, 8 kali berapa supaya dekat dengan 60? 8 kali 7 gitu ya. 8 kali 7 itu adalah 56. Nah, kita kurang lagi. 0 dikurang 6 tidak bisa, jadi 10 kurang 6 4 ya. Ini habis, 5 kurang 5 habis. Ini lebih kecil daripada 8, jadi kita tambahkan 0 lagi di sini. Jadi 40. 8 kali berapa supaya dapat 40? Ya 8 kali 5 ya. Jadi 5 kali 8 40. Nah, sehingga habis sisanya 0 gitu. Nah, artinya 7/8 kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk desimal atau berkoma, hasilnya adalah 0,875. Nah, cara ini cukup efektif ya untuk mengubah bentuk pecahan menjadi desimal gitu. Oke, kita lanjut lagi soal yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini ada desimal 0,325
bila diubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi caranya ini 0,325 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Nah, caranya cukup mudah. Pertama, kita lihat dulu angka yang ada di belakang koma. Ini kan 325 ya, atau 325. Nah, kita tulis saja jadi pembilang. Ya, jadi tulis di atas 325. Gitu. Misalnya nanti kalian ketemu 0,125 misalnya ya, tulis saja pembilangnya 125 gitu. Kemudian kalau misalnya nanti ketemu 2,25 ya. Nah, ini kan tidak ada 0 depannya. Kalian harus tulis dari yang ada angkanya selain angka 0, jadi angka 2. Jadi 225 per sekian. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut dulu ke soal yang ini tadi. Nah, sekarang kita lihat nih di belakang koma ini ada 3 angka. Nah, gitu. Karena di belakang koma ada 3 angka, kita tambahkan 3 0. Nah, depannya taruh 1. Jadi dibagi 1000. Kalau di belakang koma nanti ada 2 angka, ya dibagi 100. Kalau ada 1 angka di belakang koma nanti dibagi 10. Nah, ini kan terlalu besar ya, 325 per 1000. Ini harus kita kecilkan, sesuaikan dengan opsi jawabannya. Nah, di sini opsi jawabannya penyebutnya 40 dan juga 20 yang ada. Nah, ini kita bisa perkecil. Nah, kalian bebas ingin menggunakan cara apa, bisa KPK, EPB, ataupun langsung dibagi dengan bilangan prima juga bisa. Nah, di sini Bapak mengira-ngira saja ya. Ini dibagi dengan berapa? Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, 325 ini pasti dia bisa dibagi dengan 25. Ya, pasti bisa ya, karena di belakang ini kan 25. Sama juga 1000 itu pasti bisa dibagi 25. Oke. Nah, kalian bisa gunakan bilangan prima ya, bisa. Nah, tapi Bapak langsung saja di sini membaginya dengan 25. Ya, kita gunakan pembagian seperti yang di atas tadi, pembagian bersusun. Jadi 325 dibagi 25. Nah, ini ada 2 angka ya. Jadi di sini kita pakai 2 angka juga. 25 kali berapa supaya dekat dengan 32? Ya, dikali 1 ya. Jadi 1 kali 25. Ya, kenapa tidak 2? Kalau 2 kelebihan ya. Jadi kalau 2 kan 2 kali 25 50. Nah, lebih dari 32 nggak bisa tuh. Jadi kita kalikan 25-nya dengan 1. Hasilnya 25. Nah, 2 dikurang 5 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 jadinya 12. 12 kurang 5 7. Ini habis ya. 2 kurang 2 habis. Turun 5-nya. Ya, gitu. 25 kali berapa supaya dapat 75? Itu 25 kali 3. Gitu ya, 25 kali 3 ini kan 15, 1 2 kali 3 6 tambah 1 7, 75. Nah, beratnya benar dikali 3 gitu. Nah, artinya 3 kali 25 tadi 75 dikurang hasilnya sisanya 0. Jadi 13 gitu ya. Lanjut lagi, 1000 dibagi 25 ya. Nah, ini 2 angka. Kalau misalnya kita pakai 2 angka di sini nggak bisa nih, karena 10 lebih kecil daripada 25 kan. Jadi kita pakai 3 angka. Jadi 100 ya. 100 bagi 25. 25 kali berapa supaya dapat 100? Kali 4 ya. Nah, kalian bisa hitung sendiri. 25 kali 4 tuh nanti dia hasilnya 100. Nah, gitu ya. Jadi 100 kita tulis 100-nya di bawah. Kita kurang, nah sisanya 0 ya, ada 01 ketinggalan jadi taruh di atas jadi 40. Nah, jadi jawabannya nanti 13 per 40 ya, jadi jawabannya nanti C. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Nah, ini bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara pembagian ya, kemudian menyederhanakan, silakan dipelajari kembali ya. Itu sudah dipelajari dari kelas 3 dan 4 SD sudah dipelajari ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tidak paham ya bisa ditanyakan aja di kolom chat ya. Insya Allah nanti Bapak buatkan videonya. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Pecahan 11 per 25 bila diubah menjadi bentuk persen adalah, nah kita harus tahu dulu nih definisi dari persen itu apa. Jadi misalnya nih Bapak punya angka 25%. 25% itu artinya 25 per 100 gitu ya. Jadi 25% itu artinya 25 per 100. Misalnya nih ada lagi 20 jangan 20, misalnya 70 misalnya. 70% itu artinya 70 per
100. Nah, itu ya konsep dari persen. Nah, kalau misalnya nanti ada 45 per 100, yaitu artinya 45%. Nah, tinggal dibolak-balik aja gitu. Oke, kita lanjut menyelesaikan yang nomor 3. Nah, di sini 11 per 25. Nah, kuncinya kita ubah penyebutnya supaya jadi 100. Jadi caranya nih sebenarnya ada beberapa ya. Ini Bapak jelaskan dulu mengubah penyebutnya jadi 100. Nah, kira-kira 25 kali berapa supaya dapat 100? 25 kali 4 ya. Jadi 25 kali 4 itu nanti hasilnya 100. Nah, karena di bawahnya dikali 4, maka yang atasnya juga dikali 4 gitu. 11 kali 4 44, 25 kali 4 100. Jadi nanti hasilnya adalah 44%. Nah, ini cara yang pertama ya. Ada lagi cara yang lain. Nah, cara yang lain itu seperti ini, 11 per 25 langsung saja dikalikan dengan 100%. Nah, cara ini cukup efektif kalau misalnya nanti kalian ketemu soal yang menggunakan koma. Misalnya 12,5%. Nah, ini kan kalau kita ubah jadi 100 ya, jangan persen ya. Mohon maaf, salah. 12,5 per, kita ubah dulu, 12 per 13 misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita ubah jadi persen, mengubahnya jadi penyebutnya jadi 100 kan agak susah itu ya. Nah, jadi lebih baik kita gunakan yang cara 2, yaitu menggunakan atau dikalikan dengan 100%. Nah, itu lebih mudah ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, ini tinggal dikali aja. Jadi 100 dikali 11 dulu boleh, atau 100 dibagi 25 dulu boleh ya. Jadi kalau misalnya 100% dibagi 25 kan hasilnya atau sisanya kan 4 ya. Jadi 4%. Nah, artinya nanti 11 kali 4%. Berapa 11 kali 4%? Itu 44%. Nah, jadi jawabannya sama ya, sama-sama 44%. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi yang nomor 4. Ubahlah 125% menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, ini sekarang dibalik lagi. Oke, untuk caranya tadi kita sudah tahu ya konsepnya. Jadi 125% itu kan artinya 125 per 100. Nah, ini terlalu besar angkanya. Jadi kita kecilkan dulu, menyesuaikan dengan opsi jawaban yang ada. Nah, ini kira-kira bisa nggak dibagi 25 ini ya? Bisa ya. Jadi 125 bisa dibagi 25, 100 bisa juga dibagi 25. Ya, jadi kita bagi aja nih dengan 25. Jadi 100 juga dibagi dengan 25. Nah, ini 125 bagi 25 itu nanti hasilnya berapa yuk? Nah, di sini opsinya kan 5, 4 adanya ya. Nah, nanti hasilnya 5 ya. Kalian bisa bagi nanti sendiri, atau kalian bisa coba-coba 25 kali 5 itu kan 5 kali 5 25, simpan 2, 2 kali 5 2 kali 5 10, 10 tambah 2 12, jadi 125. Nah, benar ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi tuh. 100 bagi 25, 4 ya. Jadi 5 per 4. Nah, jadi jawabannya A. Gitu. Nah, sebenarnya cukup mudah asalkan kalian sudah paham materi-materi yang sebelumnya, yaitu penyederhanaan pecahan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Soal yang terakhir nomor 5. Urutkan dari yang terkecil dari pecahan desimal 0,7, 0,25 dan seterusnya. Oke, nah untuk soal ini kebetulan ini bentuknya sama semua ya, desimal semua. Jadi kita bisa tulis dulu ya. Caranya 0,7, kemudian 0,25, kemudian 0,32, kemudian 1,08, 0,64 ya. Di soalnya meminta kita untuk mengurutkan dari yang terkecil. Nah, tulis saja di sini ya. Dari yang terkecil. Oke. Nah, ini kebetulan karena semuanya sama menggunakan pecahan desimal atau berkoma, jadi lebih gampang untuk kita mengurutkannya gitu. Pertama, kita lihat dulu nih angka yang ada di depan koma. Ini 0,
ini 0, ini 0, ini 1, ini 0. Kita kan diperintahkan untuk mengurutkan dari yang kecil. Pasti yang kecil kan yang 0 ya, bukan 1. Nah, yang 1 ini cuma sendirian dia. Artinya yang 1 ini nanti paling besar pastinya. Kenapa paling besar? Yang lainnya angka di depannya itu 1. Angka di depannya itu 0. 1 ini cuma sendirian, berarti dia yang paling besar nantinya, gitu ya. Nah, berarti kita lihat nih yang 0. Setelah 0 ini kan angka belakangnya lagi yang kita lihat. Ini 7, ini 2, ini 3, ini 6. Yang mana yang kecil? 7 kah? 2, 3 atau 6? Ya jelas yang 2 ya. Nah, berartinya kita tulis saja urutannya 0,25. Itu yang paling kecil. Habis angka 2, angka berapa lagi yang lebih kecil? Angka 3 ya. Nah, jadi 0,32. Habis 0,32 lanjut lagi nih 0,64, lanjut lagi 0,7, yang terakhir 1,08. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian ketemunya gini ya, 0,71 kemudian ada 0,73, mana yang kecil? Ya ini yang kecil ya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu nih. Oh, ini sama nih, sama-sama 0. Oh, ini 7 nih. Oh, yang di belakang yang kita lihat, ini 1, ini 3. Berarti yang kecil yang mana? Yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berartinya jawabannya kita lihat di sini yang B ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang nanti campuran, misalnya ada desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, itu tinggal kalian ubah aja ya, ke desimal semua boleh, ke pecahan biasa semua boleh, tapi Bapak sarankan ke desimal lebih bagus ya, jadi bisa kita lihat seperti ini. Oke. Nah, jadi cukup ya, ini sudah 5 soal. Nah, nanti kalian ulang-ulang videonya kalau misalnya Bapak terlalu cepat menjelaskannya. Kalau misalnya nanti ada bagian yang memang kurang dipahami ya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau misalnya ada materi yang kurang paham juga ya, seperti pembagian kah, penyederhanaan pecahan kah, bisa juga request di kolom komentar. Insya Allah nanti Bapak buatkan videonya. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.